Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara guntur menggelegar di langit Jakarta, seolah-olah alam sedang memprotes ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah mewah bergaya minimalis itu. Di ruang tamu yang dingin, Arini berdiri mematung. Di hadapannya, selembar kertas putih dengan kop surat pengadilan agama tergeletak di atas meja kaca. Di samping kertas itu, sebuah koper tua berwarna biru kusam, satu-satunya harta yang Arini bawa saat ia menikah 3 tahun lalu, telah terbuka dengan pakaian yang dijejalkan secara paksa. Tanda tangani, Arini. Jangan mempersulit keadaan. Suara Farhan terdengar datar, tanpa ada sedikit pun sisa kasih sayang yang dulu pernah ia janjikan di depan altar. Arini menatap suaminya, atau pria yang selama 3 tahun ini ia layani dengan sepenuh hati. Hanya karena aku belum bisa memberikan anak, Mas? Setelah semua yang kulakukan, aku berhenti bekerja demi mengurus ibumu yang sakit setahun penuh. Aku menjual perhiasan peninggalan ibuku untuk membantu modal bisnismu yang nyaris bangkrut 2 tahun lalu. Dan sekarang, ini balasannya. Farhan membuang muka, namun ibunya, Bu Ratna, melangkah maju dengan dagu terangkat tinggi. Tangannya yang dihiasi cincin berlian, yang sebenarnya dibeli dari hasil keuntungan bisnis yang dibantu Arini, menunjuk tepat ke wajah Arini. Jangan merasa paling berjasa. Anak adalah penerus marga dan kekayaan keluarga ini. Kamu itu seperti tanah gersang, Arini. Disiram sebanyak apapun, tidak akan ada yang tumbuh. Farhan butuh istri yang berguna, bukan sekadar pelayan rumah tangga yang hanya tahu cara memasak sayur lodeh. Kata Bu Ratna tajam. Suaranya lebih menyakitkan daripada petir di luar sana. Arini merasakan dadanya sesak. Ia melihat ke arah Farhan, berharap pria itu membela atau setidaknya menunjukkan sedikit empati. Namun Farhan hanya diam, sibuk memainkan ponselnya seolah-olah keberadaan Arini adalah gangguan yang tidak penting. Aku tidak akan meminta sepeser pun harta gonogini darimu, Mas. Bisik Arini dengan suara bergetar. Ia mengambil pulpen, lalu membubuhkan tanda tangannya dengan tangan yang gemetar hebat. Tinta hitam itu meresap ke kertas, menandai berakhirnya pengabdiannya yang sia-sia. Bagus. Sekarang, silakan keluar. Koper itu sudah aku siapkan. Aku tidak mau melihat wajahmu besok pagi saat sarapan. Titah Bu Ratna. Arini menyeret kopernya yang berat. Salah satu rodanya sudah copot, menimbulkan suara decit yang memilukan di atas lantai marmer yang mengilap. Saat ia mencapai pintu depan, hujan tumpah dari langit dengan sangat deras. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat rumah yang pernah ia anggap sebagai surga, namun ternyata hanyalah penjara berlapis emas. Cepat keluar. Jangan berdiri di sana seperti pengemis. Teriak Bu Ratna sambil mendorong bahu Arini hingga Arini tersungkur ke teras rumah yang basah. Pintu jati besar itu tertutup dengan bantingan keras. Brak! Arini duduk bersimpuh di atas lantai semen yang dingin. Air hujan seketika membasahi seluruh tubuhnya, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ia memeluk kopernya yang kini mulai basah kuyup. Di kantong bajunya, ia hanya memiliki uang 100.000 rupiah dan sebuah ponsel dengan layar retak. Ia berdiri dengan susah payah, menyeret koper rusaknya menuju gerbang komplek. Setiap langkah terasa begitu berat. Kilas balik kenangan manis saat Farhan melamarnya terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Kebohongan, batinnya. Semuanya hanya kebohongan. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Arini berdiri sendirian di pinggir jalan raya. Tak ada taksi yang lewat, dan aplikasi ojek daring pun tidak ada yang menerima pesanannya karena cuaca buruk. Ia merasa dunia benar-benar telah membuangnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya lampu mobil menyorot dari kejauhan. Sebuah mobil tua bermodel tahun 90-an yang catnya sudah sedikit kusam berhenti tepat di depan Arini. Kaca jendela diturunkan perlahan, menyingkap sosok pria parubaya dengan gurat wajah yang tenang namun tegas. Arini? Ini kamu, nak? Suara pria itu berat namun mengandung kehangatan yang sudah lama tidak Arini dengar. Arini menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah di balik kemudi. Paman Haris. Naiklah, Arini.
Paman sudah dengar semuanya. Tidak ada tempat bagi bunga yang indah di rumah yang penuh duri itu. Mari pulang bersama Paman. Arini tidak banyak bertanya. Ia membiarkan Paman Haris membantu memasukkan koper rusaknya ke dalam bagasi. Saat ia duduk di kursi penumpang yang beraroma kayu cendana dan teh lama, Arini merasakan sedikit kehangatan menyusup ke hatinya yang beku. Ia tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir ia merasa tidak berdaya. Di balik kemudi mobil tua itu, Paman Haris melirik Arini dengan tatapan penuh rahasia. Sebuah tatapan dari seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir Arini selamanya. Arini menyandarkan kepalanya ke kaca mobil yang dingin, melihat lampu-lampu kota yang kabur karena air hujan. Ia telah kehilangan rumahnya, suaminya, dan kehormatannya di mata mertuanya. Namun, saat mobil itu melaju membelah kegelapan malam, ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir, kebebasan. Mobil tua bermesin diesel itu menderu pelan, membelah keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara wiper yang berdecit menyapu sisa basi hujan. Arini duduk mematung di kursi penumpang. Tubuhnya yang basah kuyup mulai menggigil karena embusan AC mobil yang dingin. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang merajai dadanya. Di sampingnya, Paman Haris menyetir dengan tenang. Sepasang tangannya yang legam dan berurat mencengkeram kemudi dengan mantap. Gantilah bajumu dengan kain sarung di jok belakang. Arini, ada handuk bersih juga. Jangan sampai kamu sakit, ujar Paman Haris tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan aspal yang hitam mengilat. Arini menurut tanpa suara. Dengan gerakan kaku, ia meraih tas plastik berisi kain sarung kotak-kotak dan handuk putih yang harum sabun batangan murah. Aroma itu mendadak melempar ingatan Arini ke masa kecilnya. Saat ayahnya masih hidup dan Paman Haris sering datang membawakan oleh-oleh buah sawo dari desa. Namun, setelah ayahnya meninggal 10 tahun lalu, komunikasi mereka terputus. Paman Haris seolah menghilang, ditelan oleh hiruk-pikuk Jakarta yang membuat Arini lupa akan akar keluarganya sendiri. Bagaimana Paman tahu aku ada di sana? Tanya Arini setelah ia berhasil mengeringkan rambutnya dan menyelimuti bahunya dengan sarung. Paman Haris terkekeh kecil, sebuah suara rendah yang berwibawa. Dunia ini sempit untuk orang yang punya telinga di mana-mana. Nak, lagi pula, Paman sudah lama mengamatimu dari jauh. Paman hanya menunggu kapan kamu akan sadar bahwa serigala tidak akan pernah bisa menjadi domba, setinggi apapun pagar rumah yang mereka bangun. Arini tertunduk. Maafkan Arini, Paman. Arini terlalu bodoh. Arini pikir kesabaran akan membuahkan hasil. Arini pikir jika Arini menjadi istri yang penurut, mereka akan menerima Arini. Kesabaran pada tempat yang salah hanyalah bentuk penyiksaan diri. Arini, balas Paman Haris bijak. Farhan itu hanya silau oleh bayangannya sendiri. Dan ibunya? Dia hanya mencintai benda-benda yang bisa berkilau di jemarinya. Kamu terlalu berharga untuk sekadar jadi pajangan yang disalahkan jika debu menempel. Perjalanan itu memakan waktu hampir 4 jam. Jakarta yang bising perlahan berganti dengan hamparan sawah yang gelap dan pepohonan rimbun di sisi jalan. Mereka memasuki sebuah desa terpencil di kaki gunung yang udaranya sangat menusuk tulang. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah pagar kayu tinggi yang tampak sudah berlumut namun sangat kokoh. Di balik pagar itu, berdiri sebuah rumah joglo tua yang sangat besar. Kayunya berwarna coklat gelap, hampir hitam, dengan ukiran-ukiran rumit di setiap sudut atapnya. Halamannya luas, dipenuhi pohon kenari dan rumpun bambu yang berbisik ditiup angin malam. Ini rumah Paman, tanya Arini takjub. Rumah itu tampak angker namun di saat yang sama memancarkan aura kemewahan kuno yang tidak bisa dibeli dengan uang baru. Ini rumah kakek buyutmu. Paman hanya menjaganya agar tidak roboh dimakan rayap. Jawab Paman Haris sambil turun dan membukakan pintu untuk Arini. Saat Arini melangkah masuk ke dalam rumah, ia tertegun. Di dalam sana, perabotannya sangat kontras dengan penampilan luar Paman Haris yang bersahaja. Ada lemari jati raksasa yang berisi piring-piring keramik kuno, lukisan minyak yang tampak sangat tua namun terawat, dan sebuah meja marmer besar di tengah ruangan. Meski begitu, suasananya sangat sunyi. Tidak ada pembantu, tidak ada penjaga. Hanya ada Paman Haris dan kesunyiannya.
Paman Haris mengantar Arini ke sebuah kamar di bagian belakang. Istirahatlah. Kamar ini dulu milik ayahmu kalau dia pulang kampung. Paman sudah mengganti spraynya pagi tadi. Arini merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang empuk. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak perlu bangun tengah malam untuk menyiapkan jamu mertuanya atau mencuci jas suaminya yang bau parfum wanita lain. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia memperhatikan tangan Paman Haris saat pria itu meletakkan segelas air hangat di meja nakas. Di jari manis pria tua itu, melingkar sebuah cincin dengan batu hitam legam yang dikelilingi logam yang ia yakini adalah platina, bukan perak biasa. Keesokan paginya, Arini terbangun oleh suara ayam jantan dan bau kopi yang menyengat. Ia keluar ke teras belakang dan menemukan Paman Haris sedang duduk di kursi goyang sambil membaca koran ekonomi, bukan koran kriminal atau gosip yang biasa dibaca orang desa. Paman sebenarnya kerja apa? Tanya Arini ragu-ragu sambil menghampirinya. Paman Haris menurunkan korannya, menatap Arini dengan mata yang tajam namun teduh. Dulu Paman hanya orang yang suka mengumpulkan barang pecah belah. Arini, orang kota menyebutnya kolektor barang antik. Tapi bagi Paman hanyalah penyimpan sejarah. Kenapa? Kamu takut Paman tidak bisa memberimu makan? Arini menggeleng cepat. Bukan begitu, Paman. Hanya saja rumah ini, cara Paman bicara, dan semua barang di sini, rasanya tidak seperti rumah seorang petani biasa. Paman Haris tersenyum misterius. Mata manusia seringkali menipu. Nak, Farhan mengusirmu karena dia pikir kamu tidak punya apa-apa lagi. Dia pikir kamu adalah beban. Dia tidak tahu bahwa dalam darahmu mengalir darah keluarga yang lebih tua dan lebih kuat dari seluruh dinasti bisnis abal-abal yang dia banggakan itu. Paman Haris kemudian berdiri. Langkahnya sedikit goyah seolah menahan sakit di kakinya. Ia mengajak Arini berjalan ke sebuah bangunan kecil di samping rumah yang terkunci rapat dengan gembok besar. Saat pintu dibuka, Arini terperangah. Di dalamnya bukan cangkul atau pupuk, melainkan deretan rak buku raksasa yang berisi dokumen-dokumen tua dan beberapa peti kayu yang terkunci. Paman mulai sakit-sakitan. Arini, jantung Paman sudah lelah. Bisik Paman Haris tiba-tiba, membuat jantung Arini mencelos. Paman menjemputmu bukan cuma karena kasihan. Paman butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga semua titipan ini. Apakah kamu siap belajar menjadi wanita yang tidak bisa lagi diinjak-injak oleh siapapun? Arini menatap mata pamannya. Ada sebuah api kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Rasa sakit hati karena pengusiran semalam belum hilang. Namun kini ada rasa penasaran yang besar. Ia menyadari bahwa Paman Haris bukanlah sekadar paman tua yang kesepian. Pria ini adalah sebuah gunung es, dan apa yang Arini lihat hanyalah puncaknya saja. Arini siap. Paman. Arini tidak mau jadi wanita lemah lagi. Jawab Arini mantap. Paman Haris menepuk bahu Arini. Bagus. Kita mulai dengan satu pelajaran. Jangan pernah tunjukkan pedangmu sebelum kamu benar-benar akan menggunakannya untuk menebas leher lawan. Hari itu, di desa terpencil yang tidak terdeteksi oleh radar Farhan maupun Bu Ratna, Arini memulai transformasinya. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, selembar kertas wasiat akan mengubah angka di saldo banknya menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Sementara itu, di Jakarta, Farhan dan ibunya sedang merayakan kebebasan mereka dengan pesta kecil, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja membuang berlian demi segenggam kerikil. Minggu-minggu pertama di desa terasa seperti mimpi yang sangat kontras bagi Arini. Jika dulu di Jakarta ia bangun sebelum fajar hanya untuk mendengarkan keluhan Ibu Ratna tentang sarapan yang kurang asin atau kemeja Farhan yang kurang licin, kini ia bangun oleh suara alam. Udara pegunungan yang murni seolah mencuci paru-parunya dari polusi fisik dan mental yang selama 3 tahun ini menyesakkannya. Paman Haris adalah guru yang tenang namun disiplin. Arini mengabdikan dirinya untuk merawat pamannya dengan ketulusan yang murni, bukan karena takut atau kewajiban yang dipaksakan. Ia memasak makanan sehat, memastikan obat-obat jantung Paman Haris diminum tepat waktu, dan menjaga kebersihan rumah joglo yang luas itu. Namun, di sela-sela kesibukan domestik itu, Paman Haris mulai
membuka pintu, dunianya pada Arini. "Duduklah, Arini," ujar Paman Haris suatu sore di beranda belakang, sambil menunjuk sebuah kursi kayu jati yang ukirannya sangat halus. Di atas meja marmer, tergeletak beberapa buku besar bersampul kulit dan sebuah laptop model terbaru yang tampak sangat kontras dengan suasana rumah tua itu. "Arini, kamu tahu apa yang membuat seseorang benar-benar kaya?" tanya Paman Haris sambil menyesap teh melatinya. Arini terdiam sejenak. "Uang di bank? Properti?" Paman Haris menggeleng perlahan. "Informasi dan aset yang tidak terlihat. Orang-orang seperti mantan suamimu. Mereka pamer mobil mewah yang masih dicicil dan rumah besar yang surat-suratnya digadaikan di bank untuk modal usaha. Itu bukan kaya, Arini. Itu namanya sandiwara." Paman Haris kemudian membuka salah satu buku besar tersebut. Di dalamnya terdapat daftar tanah, ruko, dan beberapa gudang di pinggiran Jakarta serta Surabaya yang terdaftar atas nama-nama perusahaan cangkang. Arini terbelalak. Nama-nama itu asing baginya. Namun luas tanah yang tertera di sana bukan main-main. Paman mengumpulkan ini selama 40 tahun. Paman tidak butuh pengakuan dari orang-orang sombong di kota. Paman lebih suka mereka menganggap Paman hanya petani tua yang tidak punya apa-apa. Paman Haris terkekeh. Meski kemudian ia terbatuk-batuk kecil yang membuat Arini segera bangkit memberikan air minum. Sambil merawat kesehatan Paman Haris yang kian menurun, Arini mulai diajari cara membaca laporan keuangan dan mengerti dasar-dasar investasi properti. Paman Haris seolah sedang melakukan balapan dengan waktu. Ia tahu jantungnya tidak akan bertahan lama, dan ia tidak mau meninggalkan keponakan kesayangannya dalam keadaan tidak berdaya. "Kamu punya bakat, Arini. Ketelitianmu saat mengurus rumah tangga dulu adalah aset. Kamu detail, sabar, dan tidak mudah menyerah. Sekarang, gunakan itu untuk mengelola angka-angka ini," pesan Paman Haris. Di luar kegiatan belajar itu, Arini mulai mengelola kebun bunga kecil di samping rumah. Ia menanam mawar, lili, dan melati. Bekerja dengan tanah memberinya kedamaian yang aneh. Setiap kali ia merasa sedih teringat pengusiran itu, ia akan menanam satu bibit baru. Ia membayangkan dirinya seperti bibit itu, dibuang ke dalam tanah yang gelap, diinjak, namun perlahan-lahan akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan kuat. Namun, ketenangan itu sesekali terusik oleh bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, ponsel Arini yang layarnya retak bergetar. Sebuah pesan singkat dari Farhan masuk. "Arini, kunci brankas kecil di ruang kerja ibu di mana? Ibu mencarinya. Jangan bilang kamu mencurinya saat pergi kemarin. Kalau sampai hilang, aku tidak segan-segan melaporkanmu ke polisi." Tangan Arini gemetar membaca pesan itu. Air mata nyaris jatuh. Namun ia teringat ucapan Paman Haris, "Jangan tunjukkan pedangmu sebelum saatnya menebas." Arini menarik napas dalam-dalam, lalu membalas dengan tenang. "Kunci itu ada di bawah vas bunga di atas meja rias ibu. Aku tidak membawa apapun selain baju-bajuku sendiri. Tolong jangan ganggu aku lagi." Farhan tidak membalas lagi, namun pesan itu menjadi pengingat bagi Arini bahwa di sana, di kota yang penuh kepalsuan itu, ada orang-orang yang masih ingin menginjaknya meski ia sudah pergi jauh. Kesehatan Paman Haris semakin menurun di bulan kedua Arini tinggal di sana. Pria tua itu sering menghabiskan waktu dengan melamun menatap gunung, seolah sedang menunggu sesuatu. Suatu malam, ia memanggil Arini ke kamarnya yang beraroma minyak kayu putih dan buku tua. "Arini, dengarkan Paman baik-baik." Suaranya parau namun tegas. "Dunia sebentar lagi akan berputar untukmu. Paman sudah mengatur segalanya dengan pengacara Paman, Pak Baskoro. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan menangis terlalu lama. Kamu punya tugas besar untuk melanjutkan apa yang Paman mulai." Arini memegang tangan pamannya yang dingin. "Paman jangan bicara begitu. Paman harus sembuh. Setiap naskah punya bab terakhir. Nak." Paman Haris tersenyum lemah. "Tapi ingat satu hal, uang 10 miliar yang akan kamu terima secara tunai itu hanyalah permulaan. Itu hanya uang jajan untukmu. Kekuatan sesungguhnya ada pada surat-surat di gudang samping.
Jangan pernah biarkan Farhan atau keluarganya tahu tentang ini sampai kamu siap menghancurkan mereka dengan sekali jentikan jari. Malam itu, Arini terjaga hingga subuh. Ia melihat pamannya tertidur pulas dengan wajah yang tampak damai. Arini menyadari bahwa hidupnya yang dulu sebagai istri yang tertindas telah benar-benar mati. Di rumah tua ini, di bawah bimbingan seorang petani, yang ternyata adalah raksasa yang bersembunyi, Arini sedang ditempa menjadi pedang yang sangat tajam. Ia berjalan ke arah kebun bunga kecilnya di bawah sinar rembulan. Bunga mawar yang ia tanam pertama kali telah mulai kuncup. Arini menyentuh kelopaknya yang lembut namun memiliki duri yang siap melindungi diri. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitiku lagi. Paman, aku janji, bisiknya pada angin malam. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam mewah dengan plat nomor Jakarta memasuki desa dan berhenti tepat di depan pagar kayu joglo tersebut. Seorang pria berpakaian rapi dengan tas jinjing kulit turun dari mobil. Arini tahu, ini adalah awal dari babak baru yang dikatakan Paman Haris. Babak di mana ia bukan lagi Arini yang malang, melainkan Arini sang pewaris tunggal. Pagi itu, desa diselimuti kabut tebal yang seolah membawa firasat duka. Paman Haris meninggal dunia dalam tidurnya dengan senyum yang sangat damai, seolah ia telah menyelesaikan tugas terakhirnya di dunia ini dengan sempurna. Arini tidak histeris. Ia menangis dalam diam, membasuh wajah pria yang telah menyelamatkannya dari kehancuran itu untuk terakhir kalinya. Di tengah kesunyian rumah joglo yang kini terasa sangat luas, Arini menyadari bahwa pelindungnya telah pergi, meninggalkannya sendirian menghadapi badai yang ia tahu pasti akan datang. Prosesi pemakaman dilakukan dengan sangat sederhana, sesuai wasiat Paman Haris. Hanya tetangga desa dan beberapa kerabat jauh yang hadir. Arini berdiri di tepi liang lahat dengan pakaian hitam bersahaja, namun punggungnya tegak. Ia bukan lagi wanita yang bahunya merosot karena beban hinaan mertua. Ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya, sebuah mandat yang harus ia jaga. Setelah tanah makam masih basah, pria berpakaian rapi yang datang tempo hari, Pak Baskoro, pengacara kepercayaan Paman Haris, mendekati Arini. Ibu Arini, Paman Anda meninggalkan instruksi yang sangat spesifik. Kita harus membacakan wasiat ini sekarang juga di ruang kerja beliau. Ini masalah keamanan dan legalitas yang mendesak, ujar Pak Baskoro dengan nada profesional namun penuh hormat. Mereka duduk di ruang kerja Paman Haris yang beraroma kayu tua dan kertas kuno. Pak Baskoro mengeluarkan sebuah koper perak kecil, membukanya dengan kode angka, dan mengeluarkan map tebal berwarna emas gelap. Pertama-tama, Pak Baskoro memulai. Kacamata minusnya berkilat tertimpa cahaya lampu gantung. Paman Anda, Tuan Haris Wijaya, bukan sekadar kolektor barang antik. Beliau adalah pemegang saham mayoritas di Wijaya Heritage Group dan pemilik tanah di 3 provinsi. Selama ini beliau memilih hidup anonim untuk menghindari lintah darat korporat. Arini menahan napas. Ia tahu pamannya kaya, tapi ia tidak menyangka skalanya sebesar ini. Dalam wasiat ini, lanjut Pak Baskoro, Tuan Haris mewariskan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah yang sudah didepositokan atas nama Anda, Arini. Uang ini bisa Anda cairkan mulai besok untuk kebutuhan pribadi dan operasional. Namun, itu hanya bagian kecil. Pak Baskoro mengeluarkan lembaran lain. Beliau juga mewariskan seluruh aset properti, termasuk 10 ruko di kawasan elit Jakarta Selatan, sebuah gedung perkantoran di pusat bisnis, dan seluruh koleksi barang antik yang jika dilelang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Semuanya sah menjadi milik Anda, tanpa ada satupun pihak keluarga lain yang bisa menggugat. 10 miliar rupiah. Angka itu berdengung di telinga Arini. Bagi Farhan, 10 miliar adalah omzet setahun perusahaannya yang sedang kembang kempis. Bagi Arini, itu adalah senjata. Ada syaratnya, Ibu Arini? Tanya Arini dengan suara tenang yang mengejutkan dirinya sendiri. Pak Baskoro tersenyum tipis. Hanya satu. Paman Anda berpesan, gunakan uang ini untuk membangun dirimu, bukan untuk membelikan orang lain harga diri. Beliau ingin Anda mengelola aset ini dengan tangan dingin. Beliau juga meninggalkan sebuah surat pribadi untuk Anda. Pak Baskoro menyerahkan amplop coklat kecil.
Arini membukanya dengan tangan bergetar. Isinya singkat, ditulis dengan tulisan tangan Paman Haris yang gagah. Arini, bunga mawar butuh air untuk tumbuh, tapi butuh duri untuk bertahan hidup. Sekarang kamu punya air yang cukup. Jadilah duri yang paling tajam bagi mereka yang pernah menginjakmu. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka mencium bau wangimu, sampai mereka datang mendekat karena lapar. Lalu tusuklah saat mereka paling merasa menang. Setelah Pak Baskoro pamit, Arini duduk sendirian di kursi goyang pamannya. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya yang baru, yang dibelikan Pak Baskoro. Matanya terpaku pada deretan angka nol yang berbaris rapi. 10 miliar rupiah. Seketika, memori pahit itu kembali. Wajah Ibu Ratna yang meludahi kakinya, Farhan yang membuang kopernya ke tengah hujan, dan rasa lapar yang ia tahan saat diusir tanpa sepeser pun uang di kantong. Arini berdiri dan berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Ia menatap pantulan dirinya. Matanya masih sembab, tapi ada binar yang berbeda. Ia menyentuh lehernya yang polos. Lalu teringat kalung berlian milik Ibu Ratna yang selalu dibanggakan wanita tua itu. Kalung yang sebenarnya hasil memeras keringat Arini sebagai asisten pribadi tanpa gaji selama bertahun-tahun. 10 miliar. Bisik Arini pada pantulan dirinya. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah harga diri yang kalian injak-injak dulu, Mas Farhan. Ibu. Ia mengambil ponselnya, lalu melakukan sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan. Ia memblokir nomor Farhan dan Ibu Ratna secara permanen. Namun, ia tahu itu belum cukup. Ia perlu menampakkan diri kembali di Jakarta, bukan sebagai Arini yang malang, melainkan sebagai sosok yang akan membuat mereka berlutut memohon ampun. Arini memanggil Pak Baskoro kembali melalui telepon. Pak Baskoro, tolong siapkan apartemen terbaik di Jakarta atas nama perusahaan cangkang kita. Dan satu lagi, cari tahu siapa pemilik gedung tempat kantor Farhan menyewa sekarang. Saya ingin membelinya. Gedung Arta Kencana. Ibu, kebetulan pemiliknya sedang mencari pembeli karena ingin pindah ke luar negeri. Harganya sekitar 70 miliar. Tapi kita bisa menggunakan skema kredit dengan jaminan aset tanah paman Anda di Bogor. Lapor Pak Baskoro dengan sigap. Lakukan, jawab Arini pendek. Malam itu, Arini tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya. Di dalam mimpinya, ia tidak lagi berlari menjauh dari rumah Farhan. Sebaliknya, ia melihat Farhan dan ibunya berdiri di depan gerbang rumah joglo itu. Kehujanan, sementara ia menutup pintu dengan suara brak yang sangat keras, sama seperti yang mereka lakukan padanya dulu. Permainan baru saja dimulai. Dan Arini adalah pemegang kartu asnya. 3 bulan telah berlalu sejak tanah makam Paman Haris mengering. Selama waktu itu, Arini tidak terburu-buru muncul ke permukaan. Ia menghabiskan waktunya di desa, namun bukan untuk meratapi nasib. Di bawah bimbingan Pak Baskoro dan tim konsultan yang disiapkan pamannya, Arini menjalani kursus kilat, manajemen aset dan etiket bisnis. Ia belajar bahwa di dunia kelas atas, penampilan bukan sekadar soal kecantikan, melainkan soal pernyataan kuasa. Hari ini, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam dengan kaca anti peluru berhenti di depan gerbang rumah joglo. Arini keluar dari pintu rumah kayu itu. Namun sosok yang melangkah turun bukanlah Arini yang kuyu dengan daster lusuh dan rambut dikuncir asal-asalan. Arini mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang dijahit pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana kain senada yang memberikan kesan kaki jenjang. Rambutnya yang dulu kusam kini dipotong sebahu dengan gaya bob yang sangat rapi, berkilau sehat di bawah sinar matahari. Wajahnya dipoles dengan riasan minimalis namun tajam, lipstik nude yang mahal dan garis mata yang mempertegas tatapan dinginnya. Semua sudah siap di Jakarta, Ibu Arini? Tanya Pak Baskoro sambil membukakan pintu mobil. Sudah, Pak Baskoro. Apartemen di Menteng dan kantor di lantai teratas gedung Arta Kencana. Jawab Arini dengan suara yang kini lebih berat, penuh percaya diri. Perjalanan menuju Jakarta terasa berbeda kali ini. Dulu, ia keluar dari kota ini sebagai sampah yang dibuang. Kini, ia kembali sebagai badai yang tenang. Arini sengaja memilih untuk tinggal di sebuah penthouse mewah yang dikelola oleh perusahaan cangkang bernama Paramita Heritage.
Nama, Arini, sengaja disamarkan di balik struktur korporasi yang rumit agar Farhan tidak bisa melacaknya melalui pencarian internet sederhana. Langkah pertama Arini adalah melakukan transformasi total pada identitas sosialnya. Ia mulai mengunjungi butik-butik kelas atas dan pusat kebugaran eksklusif. Namun, ia tidak melakukannya untuk pamer di media sosial. Ia melakukannya untuk membangun jaringan. Di Jakarta, informasi adalah mata uang yang paling berharga. Suatu sore, Arini sengaja mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan elit di Jakarta Pusat, tempat yang dulu sering dikunjungi Ibu Ratna untuk memamerkan tas-tas KW supernya atau sekadar mencicipi teh di kafe mahal agar dianggap sosialita. Benar saja, takdir seolah sedang ingin bermain. Di sebuah gerai tas mewah asal Perancis, Arini melihat sosok yang sangat ia kenali. Ibu Ratna sedang berdiri di depan etalase, berdebat sengit dengan seorang pelayan toko. Di sampingnya, Farhan tampak gelisah, sibuk dengan ponselnya sambil sesekali mengusap keringat di dahi. Saya bilang, saya mau cicil 3 kali dengan kartu kredit ini. Kenapa tidak bisa? Suara melengking Ibu Ratna terdengar hingga ke pintu masuk. Mohon maaf, Ibu. Limit kartu Anda tidak mencukupi untuk transaksi ini. Dan kebijakan kami tidak memperbolehkan cicilan tanpa kartu kredit yang bekerja sama dengan bank kami. Jelas pelayan itu dengan sopan namun tegas. Farhan menggerutu. Sudahlah Bu, pakai tas yang lama saja. Bisnis sedang agak seret bulan ini. Klien dari Surabaya tiba-tiba membatalkan kontrak. Kamu itu bagaimana? Farhan, ibu ini butuh tas baru untuk acara arisan besok. Malu kalau pakai yang lama. Ini semua gara-gara sial sejak Arini pergi. Sepertinya wanita pembawa sial itu membawa pergi keberuntungan rumah kita. Keluh Bu Ratna tanpa tahu malu. Arini berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka, terlindung oleh rak pajangan kacamata hitam. Ia memakai kacamata hitam besar bermerek Gucci yang menutupi separuh wajahnya. Mendengar namanya disebut sebagai pembawa sial, membuat sudut bibir Arini terangkat. Sial bagi kalian. Berkah bagiku, batinnya. Arini melangkah maju. Ia tidak menghindar. Ia justru berjalan melewati mereka dengan langkah yang anggun. Aroma parfum oud yang mahal dan langka semerbak mengikuti langkahnya. Tolong bungkuskan tas yang itu. Saya ambil tunai, ujar Arini kepada pelayan yang tadi didebat oleh Bu Ratna. Ia menunjuk sebuah tas kulit eksotis edisi terbatas yang harganya setara dengan sebuah mobil LCGC. Suasana seketika hening. Pelayan itu membungkuk hormat. Tentu, Nyonya. Silakan ke meja VIP. Bu Ratna dan Farhan menoleh serentak. Mereka melihat punggung seorang wanita elegan yang tampak sangat berkelas. Farhan menyipitkan mata. Postur tubuh itu, cara berjalan itu, rasanya sangat familiar. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin itu Arini. Arini paling sekarang sedang mencangkul di sawah atau jadi buruh cuci di desa, pikir Farhan sinis. Arini sengaja menoleh sedikit saat menyerahkan kartu hitam, black card, miliknya kepada pelayan. Sedetik saja, mata mereka bertemu. Namun, dengan riasan yang begitu berbeda dan aura otoritas yang begitu kuat, Farhan dan ibunya tidak mengenali Arini sepenuhnya. Mereka hanya merasa wanita itu sangat mirip dengan Arini. Namun, versi yang jauh lebih kaya dan tidak terjangkau. Siapa ya itu? Farhan? Kok mirip si pembawa sial? Tapi itu tasnya asli, harganya ratusan juta. Bisik Bu Ratna dengan nada iri yang kental. Bukanlah, Bu. Itu paling istri pengusaha kaya atau anak menteri. Arini mana punya uang buat beli lipstik semahal itu, apalagi tas. Jawab Farhan, meski ada keraguan yang mulai merayap di hatinya. Arini sengaja meninggalkan toko itu lebih dulu. Saat melewati Farhan, ia sengaja menjatuhkan sebuah kartu nama, palsu, dari tasnya. Kartu itu bertuliskan, A. Paramita, CEO of Heritage Property Group. Farhan memungut kartu itu dengan cepat. Matanya membelalak melihat nama perusahaan itu. Heritage Property Group adalah perusahaan yang baru saja membeli gedung kantornya. Dan pagi ini, ia baru saja menerima surat pemberitahuan bahwa biaya sewa kantornya akan naik 2 kali lipat, atau ia harus segera pindah dalam 30 hari. Bu,
Lihat ini. Ini pemilik gedung kantor kita yang baru. Namanya A. Paramita. Kita harus cari muka sama dia kalau mau bisnis kita selamat. Ujar Farhan dengan suara gemetar. Bu Ratna ikut melihat kartu itu. Cepat telepon. Farhan. Atur pertemuan. Bilang kita mau kerja sama. Siapa tahu dia mau investasi di perusahaanmu. Dari kejauhan, di balik kaca gelap mobil mewahnya, Arini memperhatikan mereka melalui spion. Ia melihat mantan suaminya menggenggam kartu nama itu seolah-olah itu adalah tiket lotre terakhirnya. Selamat datang di permainan ini, Mas Farhan. Bisik Arini dingin. Kalian mencari A. Paramita? Tenang saja. Dia akan segera mengundang kalian ke sebuah pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan. Arini lalu menghubungi Pak Baskoro melalui interkom mobil. Pak Baskoro, jalankan rencana B, naikkan harga sewa kantor Farhan menjadi 3 kali lipat per besok. Jika dia protes, katakan itu kebijakan langsung dari CEO. Baik, Ibu. Lalu bagaimana dengan rencana makan malam? Jangan sekarang. Biarkan mereka lapar dulu. Biarkan mereka merasa tercekik sampai mereka bersedia melakukan apa saja untuk bertemu dengan saya. Saat mereka sudah di titik terendah, itulah saatnya saya melepas topeng ini. Mobil itu meluncur membelah kemacetan Jakarta. Arini menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung tinggi yang kini seolah berada di bawah genggamannya. Ia merasa 10 miliar itu bukan lagi sekadar uang, melainkan bahan bakar untuk sebuah mesin penghancur yang sedang ia bangun dengan sangat hati-hati. Malam itu, Arini kembali ke penthouse-nya. Ia membuka sebotol air mineral mahal, duduk di tepi kolam renang yang menghadap lampu-lampu kota. Ia mengambil foto lama pernikahannya dengan Farhan yang tersisa di dompet lamanya, lalu merobeknya menjadi serpihan kecil dan membiarkannya terbang ditiup angin dari lantai 45. Ini baru permulaan, Mas. Kamu bilang aku tanah gersang? Mari kita lihat siapa yang akan kekeringan tanpa air sebentar lagi. Dunia bisnis adalah samudera yang kejam, dan Farhan baru saja menyadari bahwa dirinya hanyalah ikan kecil yang sedang kehabisan napas. Di kantornya yang terletak di lantai 12 gedung Arta Kencana, suasana terasa mencekam. Pendingin ruangan yang biasanya sejuk kini terasa panas bagi Farhan. Di atas meja kerjanya, sebuah surat resmi dengan kop surat Heritage Property Group tergeletak seperti vonis hukuman mati. 3 kali lipat? Ini gila. Mereka mau merampokku secara halus. Teriak Farhan sambil menggebrak meja. Bu Ratna, yang sedang duduk di sofa kulit sambil mengipasi wajahnya dengan majalah fashion, ikut meradang. Farhan, kamu harus bicara dengan pemilik gedung itu. Siapa tadi namanya? A. Paramita? Wanita yang kita lihat di mal itu, kan? Dia kelihatan berkelas. Pasti dia bisa diajak negosiasi kalau kamu menggunakan pesonamu. Farhan mendengus frustrasi. Pesona apa, Bu? Dia bahkan tidak menoleh saat aku memungut kartu namanya. Dia tipe wanita yang memandang pria seperti aku sebagai semut. Tapi Ibu benar. Kalau kontrak sewa ini tidak dinegosiasikan, bulan depan kita harus angkat kaki. Dan Ibu tahu sendiri, pindah kantor butuh biaya besar, sementara kas perusahaan sedang kosong karena investasi tambang bodong itu. Sementara itu, di lantai teratas gedung yang sama, di sebuah penthouse kantor yang jauh lebih mewah dan luas, Arini sedang duduk di balik meja kerja mahoni yang megah. Di depannya, layar monitor menampilkan CCTV lobi gedung. Ia melihat Farhan yang tampak kusut, sedang berdebat dengan resepsionis di bawah. Ibu Arini, Tuan Farhan dari PT Sinar Abadi terus memaksa untuk bertemu dengan CEO. Lapor sekretaris Arini melalui interkom. Arini menyesap teh kamomilnya dengan tenang. Katakan padanya CEO sedang sibuk dengan investor dari Singapura. Berikan dia jadwal 3 hari lagi, tapi hanya untuk 5 menit. Dan pastikan dia menunggu di ruang tunggu umum, bukan di ruang VIP. Baik, Ibu. Arini tersenyum tipis. Ia teringat betapa seringnya ia dibuat menunggu oleh Farhan dulu. Saat ia membawakan makan siang ke kantor, Farhan sering membiarkannya menunggu di lobi selama berjam-jam hanya untuk kemudian menyuruhnya pulang karena dia sibuk rapat. Yang ternyata adalah makan siang romantis dengan sekretarisnya atau teman-teman sosialitanya.
Kini, roda itu telah berputar 180 derajat. 3 hari kemudian, Farhan datang dengan setelan jas terbaiknya yang sebenarnya sudah mulai tampak kusam di bagian siku. Ia datang bersama Bu Ratna, yang bersikeras ikut karena ingin melihat wanita hebat, pemilik gedung itu, dan diam-diam berharap bisa menjodohkan Farhan jika wanita itu ternyata lajang. Mereka dibiarkan menunggu di ruang tunggu selama 3 jam. Bu Ratna mulai mengeluh sakit pinggang, sementara Farhan terus mondar-mandir dengan gelisah. Sabar, Bu. Ini demi masa depan perusahaan kita, bisik Farhan menenangkan ibunya. Akhirnya, pintu ruang kerja CEO terbuka. Tuan Farhan, silakan masuk. Nyonya Paramita bersedia menemui Anda. Farhan dan Bu Ratna melangkah masuk dengan senyum yang dipaksakan. Wajah mereka penuh harap. Ruangan itu sangat luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan seluruh Jakarta. Di balik kursi kebesaran yang membelakangi mereka, seorang wanita sedang menatap keluar jendela. Selamat siang, Nyonya Paramita. Saya Farhan, penyewa di lantai 12. Dan ini ibu saya, Ratna. Ujar Farhan dengan suara yang dibuat seberwibawa mungkin. Kursi itu berputar perlahan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Farhan. Jantungnya terasa copot hingga ke perut. Di hadapannya, duduk seorang wanita dengan aura bangsawan yang sangat kuat. Pakaiannya, perhiasannya, dan sorot matanya yang dingin namun tajam itu adalah wajah yang sangat ia kenali, namun terasa sangat asing. Ah, Arini, bisik Farhan gagap. Matanya membelalak hampir keluar dari kelopaknya. Bu Ratna menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Tidak mungkin. Kamu hantu atau apa? Arini si pembawa sial itu tidak mungkin duduk di sini. Arini menyandarkan punggungnya di kursi kulit, menyilangkan kakinya yang dibalut sepatu stiletto merah menyala. Ia menatap mantan mertuanya itu dengan tatapan merendahkan yang sangat elegan. Selamat siang, Mas Farhan. Ibu Ratna. Senang melihat kalian masih punya energi untuk berteriak di kantorku. Ujar Arini dengan nada datar yang menusuk. Bagaimana bisa? Dari mana kamu dapat semua ini? Kamu mencuri? Kamu jadi simpanan orang kaya, ya? Ngaku kamu. Tuduh Bu Ratna dengan suara gemetar, antara marah dan tidak percaya. Arini terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat merdu namun mematikan. Ibu masih saja sama. Selalu berprasangka buruk pada orang lain untuk menutupi kegagalan keluarga sendiri. Paman Haris, pria yang kalian anggap petani miskin, dan kalian hina saat dia datang ke pernikahan kami dulu, beliau mewariskan segalanya padaku. Ternyata, orang yang kalian usir malam itu adalah pemilik sah dari gedung tempat kalian mencari nafkah sekarang. Farhan merasa lututnya lemas. Ia teringat Paman Haris yang dulu datang memakai kemeja batik usang dan sandal jepit. Saat itu, Farhan dan ibunya bahkan tidak mengizinkan pria itu duduk di kursi pelaminan karena takut mengotori dekorasi. Arini, sayang dengarkan aku. Farhan mencoba mendekat ke meja. Wajahnya berubah menjadi memelas dalam sekejap. Kita ini kan pernah jadi suami istri. Ada salah paham sedikit itu biasa dalam rumah tangga. Mas minta maaf soal kejadian malam itu. Mas hanya emosi karena tekanan bisnis. Masih ada cinta di antara kita. Kan? Kita bisa mulai lagi dari awal. Kamu kembali ke rumah. Dan kita kelola semua kekayaan ini bersama-sama. Arini menatap Farhan seolah pria itu adalah serangga yang menjijikan. Mulai lagi dari awal? Mas, kamu menceraikanku, mengusirku saat hujan, dan membiarkan ibumu menghinaku sebagai wanita mandul dan pembawa sial. Sekarang, setelah melihat angka 0 di rekeningku bertambah banyak, kamu bicara soal cinta? Arini, jangan begitu. Bu Ratna menimpali dengan suara yang tiba-tiba manis namun terdengar sangat palsu. Ibu juga minta maaf. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Farhan. Kamu tahu kan betapa ibu sayang padamu selama ini? Kamu menantu kesayangan ibu. Ayo, pulanglah. Ibu akan buatkan masakan kesukaanmu. Arini berdiri dari kursinya, berjalan mendekati mereka. Ia berhenti tepat di depan Bu Ratna yang kini tampak ciut. Masakan kesukaanku?
Ibu bahkan tidak tahu aku alergi udang dan selalu memaksaku memasak udang setiap hari. Kalian tidak menyayangiku. Kalian hanya menyayangi apa yang bisa kalian ambil dariku. Arini mengambil surat perpanjangan sewa yang dibawa Farhan, lalu merobeknya menjadi dua di depan wajah mereka. Sewa kantor ini tidak akan dinegosiasikan. Bahkan, aku berubah pikiran. Arini menatap tajam ke arah Farhan. Aku tidak mau ada sampah di gedungku. Kalian punya waktu 7 hari untuk mengosongkan lantai 12. Jika tidak, aku akan meminta tim pengamanku membuang semua barang kalian ke tempat sampah, persis seperti kalian membuang koperku dulu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku punya kontrak. Teriak Farhan panik. Baca klausulnya baik-baik. Mas. Pemilik baru berhak membatalkan kontrak jika penyewa terindikasi mengalami kegagalan finansial yang berisiko pada pembayaran. Dan aku tahu, perusahaanmu sedang diambang pailit. Arini tersenyum kemenangan. Farhan terduduk di lantai. Sementara Bu Ratna mulai menangis histeris. Mereka baru menyadari bahwa bau wangi uang yang mereka kejar ternyata berasal dari bunga mawar yang dulu mereka injak-injak hingga layu. Dan kini, bunga itu telah tumbuh menjadi hutan berduri yang siap menelan mereka bulat-bulat. Keluar sekarang, perintah Arini dingin. Atau aku panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan di ruang pribadiku. Saat Farhan dan ibunya diseret keluar oleh petugas keamanan, Arini kembali duduk di kursinya. Ia merasa dadanya ringan. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Farhan yang terdesak adalah Farhan yang berbahaya. Dan Arini sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk menghadapi ancaman yang pasti akan mereka lakukan setelah ini. Setelah pengusiran memalukan dari lantai teratas gedung Arta Kencana, Farhan dan Bu Ratna tidak lantas menyerah. Bagi mereka, Arini hanyalah keberuntungan yang salah alamat. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu mereka perlakukan seperti pelayan kini memiliki kuasa untuk menentukan nasib finansial mereka. Dia pasti menggunakan guna-guna. Farhan. Mana mungkin si petani tua itu punya uang sebanyak itu kalau bukan hasil pesugihan atau pencucian uang? Cerocos Bu Ratna di dalam mobil mereka yang AC-nya mulai sering mati. Farhan terdiam. Jemarinya mencengkeram kemudi dengan erat. Apapun itu, Bu, dia punya 10 miliar tunai dan gedung ini. Kita tidak bisa membiarkan dia menikmati itu sendirian sementara kita terusir ke ruko kumuh di pinggiran kota. Kita harus melunakkan hatinya. Wanita itu lemah lembut. Dia hanya sedang akting jadi sombong karena kaget punya uang. Maka, dimulailah taktik, serangan balik kasih sayang. Farhan menghujani ponsel baru Arini dengan pesan-pesan puitis yang penuh penyesalan. Ia mengirimkan foto-foto lama pernikahan mereka, yang sebenarnya sudah Arini hapus dari ingatannya. Ia bahkan mengirimkan buket bunga lili putih besar ke lobi gedung setiap pagi, dengan kartu ucapan. Untuk istriku yang paling sabar, maafkan kehilafan suamimu yang bodoh ini. Arini melihat buket-buket itu berakhir di tempat sampah besar di basement gedung melalui layar CCTV. Ia tersenyum tipis. Ia memutuskan untuk memainkan umpan tersebut. Ia ingin melihat sejauh mana kemunafikan manusia bisa melangkah. Pak Baskoro, atur makan malam di restoran The Peak. Restoran paling mahal di Jakarta dengan pemandangan 360 derajat. Undang Farhan dan ibunya. Katakan saya ingin membicarakan masa depan kami, perintah Arini. Malam itu, Farhan dan Bu Ratna datang dengan penampilan yang dipaksakan mewah. Bu Ratna memakai gaun lamanya yang sedikit kesempitan, sementara Farhan menyewa jas desainer agar tidak terlihat kalah kelas. Mereka merasa di atas angin. Mereka pikir, Arini akhirnya luluh. Restoran itu sangat sepi karena Arini telah menyewa seluruh area VIP. Arini duduk di meja tengah, mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat dengan kalung mutiara yang melingkar elegan di lehernya. Ia tampak seperti ratu yang sedang menunggu pengemis. Arini, sayang, terima kasih sudah mau bertemu. Farhan langsung mencoba meraih tangan Arini di atas meja, namun Arini dengan halus menarik tangannya untuk meraih gelas wine. Silakan duduk, Mas. Ibu, ujar Arini tenang. Pelayan mulai menghidangkan makanan pembuka yang harganya mungkin setara dengan gaji bulanan karyawan Farhan.
Bu Ratna makan dengan rakus namun berusaha tetap terlihat anggun, sementara mata Farhan tidak lepas dari perhiasan yang dikenakan Arini. Arini, Farhan memulai dengan suara yang dikondisikan agar terdengar serak dan emosional. Mas benar-benar menyesal. Rumah terasa sepi tanpamu. Ibu juga sering menangis kalau melihat kamarmu yang kosong. Kami sadar, kami telah melakukan kesalahan besar. Warisan itu, mungkin itu adalah ujian dari Tuhan untuk melihat apakah kita bisa tetap bersatu dalam kekayaan. Oh, begitu ya, Mas? Ujian. Arini memotong sambil mengiris daging steaknya dengan sangat presisi. Lalu bagaimana dengan rencana ibu untuk menjodohkanmu dengan anak pemilik pabrik tekstil itu? Bukankah itu alasan utama kalian mengusirku? Bu Ratna tersedak air putihnya. Itu hanya gosip. Arini, ibu cuma bercanda waktu itu. Ibu mana mungkin mau menantu lain selain kamu? Mari kita bicara jujur, sela Arini, meletakkan garpunya. Kalian datang ke sini bukan karena rindu. Kalian datang karena butuh uang untuk membayar hutang perusahaan yang jatuh tempo minggu depan, kan? Dan kalian butuh aku untuk membatalkan kenaikan sewa kantor. Wajah Farhan memerah. Topeng penyesalannya sedikit retak. Yah, sebagai suami istri, bukankah seharusnya kita saling membantu? Jika kamu menginvestasikan 5 miliar saja ke perusahaanku, kita bisa menjadi pasangan paling kuat di Jakarta. Kita bisa beli rumah di Pondok Indah. Arini, kamu tidak perlu lagi tinggal di desa tua itu. Arini tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk Farhan meremang. Mas, aku sudah membeli rumah di Pondok Indah. Bahkan aku membeli 2. Dan aku tidak butuh kamu untuk menjadi kuat. Aku sudah cukup kuat saat aku berhasil bertahan hidup di tengah hujan deras malam itu tanpa sepeser pun uang darimu. Arini, jangan sombong. Suara Bu Ratna mulai meninggi. Harta itu titipan. Kamu harus ingat siapa yang menampungmu selama 3 tahun ini. Kamu berhutang budi pada keluarga kami. Hutang budi. Arini menatap mertuanya dengan mata yang berkilat dingin. Selama 3 tahun aku bekerja tanpa gaji di rumahmu. Aku membersihkan kotoran kucingmu. Aku memijat kakimu sampai tengah malam. Aku memasak, mencuci, dan mengurus semua keperluan pribadimu. Jika dihitung dengan standar gaji asisten pribadi profesional, justru kalianlah yang berhutang padaku sekitar 1 miliar rupiah. Arini mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan menggesernya ke arah Farhan. Apa ini? Cek? Tanya Farhan penuh harap. Buka saja, jawab Arini. Farhan membuka map itu. Wajahnya seketika pucat pasi. Itu bukan cek. Itu adalah lembaran-lembaran foto Farhan yang sedang berada di hotel bersama sekretarisnya, lengkap dengan rincian transfer uang perusahaan yang ia gunakan untuk membeli apartemen bagi selingkuhannya itu, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji karyawan. Aku melakukan ini, ujar Arini sambil menunjuk map tersebut. Aku menyewa detektif swasta sejak aku pindah ke Jakarta. Aku tahu semua busukmu. Mas, kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi kamu juga melakukan penggelapan dana perusahaanmu sendiri. Investor utamamu tidak akan senang jika melihat ini. Farhan gemetar. Kamu mengancamku. Bukan mengancam. Aku hanya menunjukkan realita. Arini berdiri, menandakan makan malam itu berakhir. Kalian pikir aku bisa dirayu dengan kata-kata manis dan bunga murah? Aku membiarkan kalian datang ke sini hanya untuk melihat seberapa jauh kalian bisa merendahkan diri demi uang. Arini, kurang ajar kamu. Bu Ratna berdiri ingin menampar Arini, namun 2 orang pengawal Arini yang sejak tadi berjaga di kejauhan langsung bergerak maju, menghalangi langkah wanita tua itu. Jangan pernah sentuh aku lagi, bisik Arini tepat di telinga Bu Ratna. Dulu aku diam karena aku menghormatimu sebagai ibu mertua. Sekarang, bagiku, kau hanyalah orang asing yang gagal mendidik anaknya menjadi manusia. Arini melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Farhan berteriak frustrasi, sementara Bu Ratna mulai memaki dengan kata-kata kasar yang tidak lagi terlihat seperti sosialita. Saat Arini memasuki lift, ia menarik napas panjang. Ia merasa puas.
Namun ia tahu Farhan tidak akan tinggal diam. Pria itu sudah tersudut, dan hewan yang tersudut biasanya akan menggigit dengan sangat liar. Arini sudah bisa menebak langkah mereka selanjutnya. Kekerasan atau tuntutan hukum palsu. Silakan coba. Gumam Arini sambil melihat pantulan dirinya di cermin lift yang mewah. Aku sudah menyiapkan panggung untuk kehancuran total kalian. Kekalahan di restoran mewah itu menjadi titik balik bagi Farhan. Rasa malunya berubah menjadi dendam yang membara. Di rumah mereka yang kini terasa pengap karena tunggakan listrik, Farhan dan Bu Ratna duduk melingkari meja makan dengan raut wajah yang beringas. Tidak ada lagi sisa-sisa sandiwara, penyesalan, atau kasih sayang. Dia sudah keterlaluan. Farhan. Berani-beraninya dia menghina ibu di depan pengawal-pengawalnya itu. Teriak Bu Ratna sambil memukul meja. Dia pikir dia siapa? Hanya karena dapat warisan dari paman tuanya yang bau tanah itu. Dia bisa menginjak-injak kita. Farhan menyesap kopinya yang sudah dingin. Matanya merah. Kurang tidur karena terus memikirkan dokumen perselingkuhan dan korupsi yang dipegang Arini. Arini sudah berubah. Bu. Dia bukan lagi wanita penurut yang bisa kita gertak dengan kata-kata. Dia punya uang. Dan uang adalah perlindungan. Tapi, dia lupa satu hal. Uang tidak bisa melindungi nyawanya jika dia tidak mau bekerja sama. Apa maksudmu, Farhan? Kita harus menggunakan cara kasar. Kalau dia tidak mau memberi secara sukarela, kita paksa dia menandatangani penyerahan aset. Aku sudah menghubungi Bang Jago, orang yang biasa mengurus penagihan keras. Kita akan datangi rumahnya. Kita tunjukkan bahwa Jakarta bukan desa tempat dia bersembunyi. Ujar Farhan dengan senyum licik yang mengerikan. Keesokan harinya, Arini sedang menikmati teh sore di balkon penthouse-nya yang asri. Namun, ketenangannya terusik saat petugas keamanan lobi menghubunginya melalui interkom dengan suara panik. Ibu Arini, ada sekelompok pria di bawah. Mereka memaksa masuk. Salah satunya mengaku sebagai suami ibu dan membawa pengacara. Mereka membawa beberapa orang berbadan besar. Bu. Arini menarik napas panjang. Ia sudah menduga hal ini. Biarkan mereka naik ke ruang tamu komunal di lantai ini, Pak. Tapi pastikan mereka melewati pemindai logam. Saya akan menemui mereka di sana. Arini tidak gentar. Ia memanggil Pak Baskoro dan dua pengawal pribadinya yang terlatih. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun berwibawa. Sebuah kemeja sutra hitam dan celana bahan kelabu. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak butuh perhiasan untuk terlihat berkuasa. Di ruang tamu komunal yang luas, Farhan berdiri dengan angkuh. Di sampingnya ada seorang pria berkacamata hitam yang membawa tas koper, pengacara gadungan, dan tiga pria berotot dengan tato di lengan yang tampak mengintimidasi. Bu Ratna juga hadir, melipat tangan di dada dengan tatapan penuh kemenangan. Wah, mewah sekali tempat tinggalmu sekarang, Arini. Sindir Bu Ratna saat Arini muncul. Hasil memeras warisan orang mati memang enak, ya? Arini duduk di sofa tunggal, berhadapan langsung dengan Farhan. Langsung saja, Mas. Apa maumu? Aku sibuk. Farhan memberikan kode pada pengacaranya. Pria itu mengeluarkan setumpuk dokumen. Begini, Ibu Arini. Klien saya, Tuan Farhan, merasa bahwa warisan yang Anda terima adalah harta bersama karena diterima saat kalian masih terikat pernikahan secara hukum, mengingat akta cerai belum sepenuhnya inkrah di sistem pusat. Kami menuntut 50% dari seluruh nilai warisan, atau kami akan melaporkan Anda atas tuduhan penggelapan aset keluarga. Arini menaikkan sebelah alisnya. Penggelapan? Paman Haris adalah keluarga kandungku, bukan keluarga Farhan. Dan secara hukum, warisan adalah harta bawaan, bukan harta gonogini. Pengacara macam apa yang tidak tahu hukum dasar seperti itu? Pria bertato di belakang Farhan melangkah maju, meretakkan buku-buku jarinya dengan suara yang keras. Jangan banyak bicara, Mbak. Tanda tangani saja surat ini kalau mau hidup tenang. Kami tahu di mana kamu tinggal, dan kami tahu kamu sering sendirian di rumah joglo itu kalau akhir pekan. Jangan sampai terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Ancaman itu nyata.
Farhan mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya merendah menjadi bisikan yang berbisa. Tanda tangani, Arini. Berikan aku 5 miliar dan gedung itu, maka aku akan menghilang dari hidupmu. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan segan-segan menjemputmu dengan cara yang tidak sopan. Arini menatap mata Farhan. Tidak ada rasa takut di sana. Hanya kekecewaan yang mendalam bahwa pria yang pernah ia cintai bisa jatuh serendah ini. Jadi, ini topeng terakhirmu, Mas? Kekerasan? Tanya Arini tenang. Ini bukan kekerasan. Ini negosiasi keras, jawab Farhan sinis. Ayo, cepat. Aku tidak punya banyak waktu. Arini menyandarkan punggungnya. Ia melirik ke arah kamera CCTV yang tersembunyi di sudut ruangan, lalu melirik ke arah Pak Baskoro yang sedang memegang tablet. Kulakukan ini bukan karena aku takut padamu, Mas, ujar Arini pelan. Tapi karena aku ingin kalian melihat dengan jelas betapa dalamnya lubang yang kalian gali sendiri. Arini mengambil pulpen yang disodorkan. Ia tampak seolah akan menandatangani dokumen itu. Bu Ratna sudah tersenyum lebar, membayangkan tas-tas mewah yang akan ia beli besok. Namun, alih-alih menandatangani, Arini justru menuliskan sesuatu di atas kertas itu dengan huruf kapital besar. Ditolak. Apa-apaan ini? Teriak Farhan sambil menyambar kertas itu. Mas Farhan. Arini berdiri dengan anggun. Semua percakapan ini, termasuk ancaman premanmu dan upaya pemerasan ini, sudah terekam secara audio dan visual dengan kualitas tinggi. Dan tahukah kamu siapa yang sedang menonton siaran langsung ini dari ruang sebelah? Pintu samping ruang tamu terbuka. 2 orang pria berseragam kepolisian keluar, diikuti oleh seorang pria parubaya yang tampak sangat berwibawa. Perkenalkan, ini Kompol Aditya. Dan pria di sebelahnya adalah Pak Hermawan, investor utama di perusahaan yang selama ini kamu bohongi soal laporan keuangan, ujar Arini dengan nada puas. Wajah Farhan seketika berubah menjadi pucat pasi, lebih pucat daripada kertas yang ia pegang. Bu Ratna terduduk lemas di sofa, sementara para preman itu langsung mundur teratur saat melihat senjata di pinggang petugas kepolisian. Tuan Farhan, ujar Kompol Aditya dengan suara tegas. Anda ditahan atas dugaan pemerasan, ancaman kekerasan, dan laporan penggelapan dana perusahaan yang diajukan oleh Tuan Hermawan berdasarkan bukti-bukti valid yang diberikan oleh Nyonya Arini. Arini berdiri tegak, menatap mantan suaminya yang kini diborgol di depan matanya sendiri. Kuberikan satu saran, Mas. Di penjara nanti, jangan coba-coba bicara soal pesona. Di sana, tidak ada yang peduli sesombong apa ibumu atau seberapa mahal jas sewaanmu. Saat Farhan diseret keluar, ia berteriak histeris memanggil nama Arini, memohon ampun, namun Arini hanya memalingkan wajah. Bu Ratna yang mencoba mengejar anaknya justru jatuh tersungkur di lantai, menangis meraung-raung sementara orang-orang di lobi menatapnya dengan pandangan jijik. Arini menarik napas dalam. Pak Baskoro, siapkan langkah terakhir. Aku ingin semua aset mereka disita untuk menutupi kerugian investor. Pastikan tidak ada satu sen pun yang tersisa untuk mereka sombongkan lagi. Sesuai perintah, Ibu, jawab Pak Baskoro dengan hormat. Arini berjalan kembali ke balkonnya. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit berwarna jingga kemerahan. Perang ini hampir berakhir, dan ia telah memenangkannya tanpa mengotori tangannya sendiri dengan kejahatan. Ia hanya perlu satu pukulan terakhir untuk meruntuhkan kerajaan pasir yang dibangun Farhan di atas penderitaannya. Ruang interogasi itu dingin dan berbau karbol, sangat kontras dengan kemewahan penthouse yang baru saja Farhan tinggalkan dengan tangan terborgol. Di seberang meja kayu kusam, Farhan duduk dengan bahu merosot. Jas sewaannya sudah kusut, dan harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Di sampingnya, seorang pengacara publik yang ditunjuk polisi tampak sibuk membolak-balik berkas yang sangat tebal. Ini mustahil, gumam Farhan lemas. Arini tidak mungkin punya bukti sejauh ini. Pintu besi terbuka dengan derit yang menyayat telinga. Arini melangkah masuk, diikuti oleh Pak Baskoro dan Tuan Hermawan, investor utama yang selama ini menjadi penyokong dana tunggal perusahaan Farhan. Arini tidak memakai perhiasan mencolok kali ini,
Hanya sebuah kemeja putih bersih yang melambangkan kejujuran dan kemenangan. Mas Farhan, suara Arini tenang, namun bergema kuat di ruangan sempit itu. Kamu selalu menganggapku sebagai pajangan yang bodoh. Kamu pikir selama 3 tahun aku hanya memasak dan mencuci? Sebagai lulusan teknik informatika, aku punya cara sendiri untuk menjaga diriku. Arini meletakkan sebuah flash disk perak di atas meja. Di dalam ini bukan hanya rekaman ancaman premanmu tadi sore, lanjut Arini. Tapi juga jejak digital setiap transaksi ilegal yang kamu lakukan selama 2 tahun terakhir. Kamu memindahkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadimu untuk membiayai gaya hidup mewah ibumu dan apartemen selingkuhanmu. Kamu pikir menghapus riwayat di laptop kantor sudah cukup? Aku sudah memasang mirroring system di server rumah sejak lama, karena aku tahu cepat atau lambat, kamu akan mengkhianatiku. Tuan Hermawan menggebrak meja dengan wajah merah padam. Farhan, saya mempercayakan modal miliaran rupiah karena saya pikir kamu pria keluarga yang jujur. Ternyata kamu pencuri. Saya sudah mencabut semua dukungan dana, dan saya menuntut pengembalian seluruh kerugian saya saat ini juga. Tapi Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu lagi, rintih Farhan. Aku tahu kamu tidak punya uang, Mas. Sela Arini dengan senyum tipis yang mematikan. Itulah sebabnya. Kulakukan ini. Aku telah membeli seluruh piutang perusahaanmu dari bank-bank yang menunggihmu. Secara hukum, akulah kreditur tunggalmu sekarang. Semua asetmu, rumah yang dulu aku tempati, mobil-mobilmu, hingga perhiasan yang dipakai ibumu, semuanya telah disita sebagai jaminan hutang yang gagal bayar. Farhan mendongak. Matanya berkaca-kaca karena ngeri. Kamu menyita rumah ibu? Arini, ibu mau tinggal di mana? Dia sudah tua. Dia bisa tinggal di mana saja selama dia tidak menghinaku sebagai pembawa sial, jawab Arini dingin. Ingat tidak, Mas? Malam itu ibu mengusirku ke jalanan saat hujan deras tanpa peduli aku akan tinggal di mana. Kini, aku hanya mengembalikan energi yang kalian berikan padaku. Aku tidak mengusir kalian ke jalanan. Aku hanya membiarkan hukum mengambil apa yang memang bukan milik kalian. Arini kemudian beralih ke pengacara Farhan. Dan untuk tuntutan, harta bersama, yang kalian ajukan tadi. Paman Haris telah memberikan hibah wasiat yang secara spesifik menyatakan bahwa aset ini adalah milik mutlak Arini Indah Lestari dan tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak suami atau mantan suami manapun. Dokumennya sudah diverifikasi oleh notaris negara. Di luar ruang interogasi, Ibu Ratna berteriak-teriak histeris, mencoba menerobos masuk namun ditahan oleh Polwan. Arini, kamu menantu durhaka. Kamu mencuri harta anakku. Kembalikan cincin berlianku. Arini keluar dari ruangan, berhadapan langsung dengan mantan mertuanya yang kini tampak sangat menyedihkan dengan riasan yang luntur karena air mata. Arini berhenti sejenak, menatap wanita yang selama 3 tahun menjadi mimpi buruknya. Ibu, bisik Arini. Berlian yang ibu pakai itu. Harganya tidak sebanding dengan 1 tetes air mataku malam itu. Ibu bilang aku tanah gersang, kan? Sekarang lihatlah, aku adalah pemilik hutan yang luas, sementara ibu hanyalah debu yang tertiup angin di dalamnya. Arini mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya dan memberikannya kepada Ibu Ratna. Ini tiket bus menuju desa asal ibu. Di sana masih ada rumah peninggalan nenek yang belum kusita. Hiduplah di sana dengan tenang. Belajarlah cara memasak sayur lodeh yang ibu hina dulu, karena setelah ini, tidak akan ada pelayan yang akan melayani keangkuhan ibu lagi. Ibu Ratna menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Tidak mampu lagi memaki. Keangkuhannya runtuh total di depan kemurahan hati yang dibalut ketegasan Arini. Arini berjalan menuju lobi kantor polisi. Pak Baskoro mendekat, membisikkan sesuatu. Ibu, proses akuisisi perusahaan Farhan sudah selesai. Nama perusahaannya sudah resmi diganti menjadi Lestari Jaya. Semua karyawan lama yang dulu setia pada ibu sudah kita panggil kembali. Terima kasih, Pak Baskoro. Arini menatap langit Jakarta yang mulai gelap namun bertabur lampu. Katakan pada tim, besok kita mulai pembersihan total di lantai 12.
Aku ingin aroma parfum Farhan dan ibunya hilang sepenuhnya dari gedung itu. Kulakukan. Ini bukan untuk kepuasan sesaat. Arini menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti secara fisik, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan mengambil kembali kendali atas takdirnya. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan air mata menjadi modal untuk membangun kekaisaran bisnisnya. Saat ia memasuki mobil mewahnya, Arini melihat ke arah kaca spion. Ia melihat sosok Arini yang baru, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengusirnya dari rumah yang ia bangun dengan keringat dan kecerdasannya sendiri. Paman Haris, bisik Arini sambil memegang kalung mutiaranya. Duri mawar ini sudah cukup tajam sekarang. Terima kasih sudah mengajariku cara untuk tetap harum di tengah busuknya dunia ini. Jakarta di pagi hari selalu menawarkan hiruk-pikuk yang sama, namun bagi Arini, udara pagi ini terasa jauh lebih ringan. Matahari bersinar terang, memantul di dinding kaca gedung Arta Kencana yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di lantai 12, yang dulunya merupakan kantor Farhan yang penuh dengan aroma kesombongan dan kepalsuan, kini telah berubah total. Dinding-dinding yang dulu kusam telah dicat ulang dengan warna putih tulang yang bersih. Karpet lama yang berbau rokok telah diganti dengan lantai kayu yang hangat. Yang paling penting, papan nama PT Sinar Abadi telah diturunkan dan diganti dengan logo emas bertuliskan Lestari Jaya Group. Arini berdiri di balkon kantor barunya, menatap lurus ke arah jalanan ibu kota yang macet. Ia tidak lagi memakai baju-baju yang dipilihkan oleh orang lain. Ia mengenakan dress sutra berwarna biru safir yang memancarkan ketenangan. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi hitam tanpa gula, pahit, namun memberikan kewaspadaan yang ia butuhkan untuk memimpin ribuan karyawan. Ibu Arini. Suara Pak Baskoro memecah keheningan. Semua aset Tuan Farhan telah resmi dilelang pagi ini. Rumah lamanya di perumahan elit itu terjual kepada seorang kolektor. Hasilnya sudah cukup untuk melunasi hutang-hutang pada Tuan Hermawan dan membayar pesangon karyawan yang dulu sempat tertunda. Arini mengangguk pelan. Lalu, bagaimana dengan mereka? Pak Baskoro terdiam sejenak, lalu menyerahkan sebuah map berisi laporan singkat. Tuan Farhan sedang menjalani masa tahanannya. Kabarnya, ia mengalami depresi berat karena tidak terbiasa dengan kehidupan di dalam sel. Sedangkan Ibu Ratna, beliau sudah berangkat ke desa menggunakan tiket bus yang ibu berikan. Rumah di desa itu sangat sederhana, tanpa AC, dan beliau harus menimba air sendiri dari sumur. Arini memejamkan mata. Ia membayangkan Ibu Ratna, wanita yang dulu selalu menuntut pelayan untuk membawakan air hangat ke kamarnya, kini harus bersusah payah hanya untuk mandi. Ia membayangkan Farhan, pria yang dulu membuang koper istrinya ke tengah hujan, kini harus tidur di atas dipan keras bersama orang-orang asing. Ada rasa puas, namun bukan rasa puas yang jahat. Itu adalah rasa lega karena keadilan telah menemukan alamatnya. Arini tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan keserakahan dan kesombongan. Arini hanya membiarkan mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali untuknya. Ibu, ada tamu di lobi, lapor sekretaris Arini melalui telepon internal. Beberapa mantan karyawan ibu yang dulu dipecat secara sepihak oleh Tuan Farhan karena membela ibu. Mereka ingin mengucapkan terima kasih karena telah dipanggil kembali bekerja. Arini tersenyum. Kali ini tulus. Suruh mereka masuk. Siapkan ruangan rapat kecil. Aku ingin mendengar ide-ide mereka untuk proyek sosial kita di desa Paman Haris. Pertemuan itu berlangsung hangat. Arini tidak bersikap sebagai bos yang angkuh. Ia mendengarkan, ia tertawa, dan ia membagikan visinya untuk membangun sekolah dan klinik gratis di desa tempat Paman Haris dimakamkan. Ia ingin warisan 10 miliar itu terus mengalir, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang selama ini terlupakan oleh sistem. Sore harinya, Arini memutuskan untuk pulang ke rumah joglo Paman Haris. Ia merindukan bau tanah dan suara bambu yang bergesekan. Sesampainya di sana, ia berjalan menuju kebun bunga mawar yang dulu ia tanam saat hatinya masih hancur. Mawar-mawar itu kini telah mekar sepenuhnya. Merah, putih, dan kuning,
Semuanya memiliki duri yang tajam namun kelopak yang lembut. Arini berlutut di depan salah satu mawar merah yang paling besar. Ia teringat kembali malam saat ia diusir. Malam saat koper birunya pecah dan rodanya copot. "Lihat, Paman," bisik Arini pada angin yang berhembus. "Aku tidak hanya bertahan hidup. Aku berkembang." Ia mengeluarkan ponselnya yang baru. Tidak ada lagi pesan ancaman dari Farhan. Tidak ada lagi makian dari Ibu Ratna. Yang ada hanyalah notifikasi tentang pertumbuhan saham perusahaannya dan jadwal kegiatan sosialnya minggu depan. Tiba-tiba, ia teringat satu hal. Ia berjalan ke gudang samping, tempat Paman Haris menyimpan peti-peti kayu rahasianya. Ia membuka salah satu peti yang paling bawah. Di dalamnya, ia menemukan sebuah foto tua. Foto Paman Haris bersama ayahnya saat mereka masih muda. Keduanya tersenyum lebar sambil memegang cangkul di depan rumah joglo itu. Di balik foto itu tertulis, "Harta yang paling berharga bukan yang ada di dalam peti ini, tapi kekuatan untuk tetap menjadi orang baik saat dunia memperlakukanmu dengan buruk." Arini mendekap foto itu di dadanya. Air mata jatuh, namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur. Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak hanya membalas dendam dengan harta, tapi ia membalas dendam dengan menjadi manusia yang jauh lebih bermanfaat daripada orang-orang yang pernah menyakitinya. Cerita tentang Arini yang malang telah berakhir. Sekarang, dunia mengenal sosok Arini sang pelindung. Saat matahari terbenam di balik gunung, Arini berdiri di gerbang rumah joglonya. Ia menutup gerbang kayu itu dengan perlahan. Bukan dengan bantingan keras seperti yang dilakukan Farhan dulu, tapi dengan keanggunan seorang wanita yang tahu bahwa di balik gerbang ini, ia akhirnya benar-benar pulang. Roda kehidupan memang berputar. Dan bagi Arini, roda itu telah berhenti di tempat yang paling indah, kedamaian. Selesai.